Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya Raspika Sarius Siregar dengan NIM 1DS24008. Jadi di sini saya akan menjelaskan pengerjaan praktikum USBBO saya yang telah dilaksanakan pada hari ini. Jadi pada case kali ini diminta untuk membuatkan sistem yang menyelesaikan persoalan penataan lokasi parkir kendaraan di Institut Teknologi Del, di mana di sini dimana kalau setiap kendaraan itu harus diparkirkan pada area yang telah ditentukan sesuai dengan jenis kendaraannya. Kemudian terdapat ada beberapa area parkir yang dikhususkan untuk mobil dan sepeda motor, dengan ketentuan di mana mobil itu hanya diparkirkan pada area parkir yang dikhususkan untuk mobil, dan itu pula dengan sepeda motor. Kemudian untuk penempatan kendaraan ke dalam area parkir ini tidak boleh melebihi kapasitas yang tersedia. Lalu untuk kendaraan atau vehicle diidentifikasi dengan atribut plate number, kemudian owner, type dengan plate number sebagai keunikan kendaraan. Lalu untuk parking areanya diidentifikasi dengan name, capacity atau kapasitas maksimalnya, kemudian jenis kendaraan yang diizinkan atau allowed type. Lalu untuk keunikan area parkir ini dijamin melalui name. Nah, di sini sudah diberikan code base di mana diminta untuk mensimulasikan study case dalam solusi berbasis Java yang mengaplikasikan konsep OO dan ORM berbasis GPA. Nah, jadi sebelumnya mohon maaf, pada code yang saya kerjakan ini masih terdapat banyak sekali kesalahan karena kurangnya pemahaman saya dalam pengimplementasian code-nya. Namun di sini saya akan berupaya untuk menjelaskan beberapa code pemrograman yang telah saya buat dan alur logika dari perancangan yang seharusnya ada dalam proyek kali ini. Nah, untuk yang pertama di sini saya ada membuat beberapa model, yaitu ada owner.java, kemudian parkir owner.java, di mana si owner ini untuk menyatakan si pemilik dari kendaraannya. Kemudian di sini ada parkir.java, di mana ini mendeklarasikan si parking areanya. Lalu ada vehicle.java yang mendeklarasikan si kendaraannya. Nah, kita masuk ke yang pertama, yaitu owner.java. Nah, di sini saya membuat model class owner.java, di mana di sini saya membuat atribut private string own name atau si owner name. Lalu ada public owner, string own name. Kemudian di sini ada getter dan setternya juga. Nah, di bagian ini terdapat ada kesalahan, yaitu di bagian saat saya di metode set ownernya ini, di this.ownernya ini saya menggunakan kata ownernya. Seharusnya ini kan merujuk pada variabel atributnya, tetapi di sini saya merujuk pada name class-nya, jadinya ini menyebabkan error. Nah, seharusnya pakai on name yang ini. Nah, akan tetapi juga setelah saya evaluasi kembali, saya juga mendapati bahwa sebenarnya model class owner ini tidak perlu dibuat juga secara terpisah di code program ini, karena sebenarnya si owner Java-nya ini juga tidak diminta di soal dijadikan sebagai kelas yang berbeda. Si owner.java-nya ini juga sebenarnya sudah diidentifikasi nanti di bagian vehicle yang menunjukkan kepemilikan dari si kendaraannya tersebut. Jadi seharusnya si owner.java ini tidak perlu dibuatkan dalam model kelasnya. Nah, kemudian lanjut ke vehicle.java. Nah, di vehicle.java ini saya membuat modelnya itu untuk menyimpan informasi tentang si kendaraannya. Seperti tadi yang diminta di bagian readme-nya,
bahwa si kendaraan ini diidentifikasi dengan atribut plat number, owner, type. Eee, jadi di sini di model vehicle ini saya juga membuatkan atributnya sesuai dengan yang diminta di soal Redmi-nya. Di sini juga saya buat konstruksi vehicle-nya, kemudian ada getter dan setternya. Namun di sini juga ada beberapa kesalahan eee, pada konstruktor sama metode setternya. Di sini saya pakai variabel tujuannya itu pakai huruf kapital di awal. Kayak yang ini plate number di mana ini huruf besar, type-nya juga, kemudian owner-nya juga. Nah, seharusnya ini tuh pakai huruf kecil. Jadi ini harusnya pakai huruf kecil. Ini juga pakai huruf kecil, lalu si owner-nya juga pakai huruf kecil. Nah, selain itu sebenarnya kelas vehicle ini juga masih kekurangan atribut relasi, di mana atribut relasinya ini perlu mencatat untuk area parkir kendaraan, untuk area parkir mana kendaraan tersebut ditempatkan. Nah, kita lanjut ke bagian parkir Java. Jadi di sini saya membuat model kelasnya ini untuk mendefinisikan atau uh, membuat merepresentasikan parking areanya dengan atribut yang diminta dengan atribut yang diminta di soal tadi. Ada name areanya, kemudian kapasitas maksimal atau kapasitinya, lalu jenis kendaraan apa yang diizinkan untuk parkir di area tersebut atau allow type-nya. Nah, di sini juga saya buat konstruktor, lalu ada getter dan setter juga. Nah, di bagian ini juga ada kesalahan di mana di sini saya kurang membuat semikolon, jadi otomatis pasti sudah error code-nya. Lalu di parameter get capacity ini juga ada kesalahan. Jadi kan di sini saya pakai integernya itu pakai yang huruf kecil, sementara di sini saya gunakan huruf besar. Jadinya ini Javanya mengidentifikasi bahwa ini bukan data primitif. Kemudian yang selanjutnya masuk ke bagian persistence XML. Jadi sebenarnya di persistence.xml ini merupakan penghubung si ORM-nya yang menghubungkan si ORM-nya dengan GPA juga. Tetapi di sini saya belum mengubah apapun karena kurangnya pemahaman saya dalam pengimplementasiannya juga. Nah, lanjut ke bagian app Java. Nah, sebelumnya di sini saya mohon maaf dikarenakan code daemon Java yang saya submit itu masih base code-nya yang diberikan karena saya masih kurang mengerti bagaimana pengimplementasiannya di bagian main Java-nya ini. Tetapi di sini saya akan mencoba untuk menjabarkan sebenarnya alur logika apa saja yang seharusnya ada di bagian app main Java-nya ini atau app.java-nya ini. Jadi di app Java ini seharusnya kan di soal itu ada diminta untuk register entity-nya di mana untuk menambahkan areanya, kemudian ada juga nanti untuk menambahkan kendaraan, lalu ada untuk display semuanya atau meminta untuk mendisplay semuanya. Jadi seharusnya di app Java-nya itu ada blok kode yang bisa menyelesaikan atau meng-add apa yang diminta dari si inputannya. Kayak yang pertama, di sini di app Java-nya itu perlu ada branching-an kalau misalnya
case-nya untuk add area parkirnya, kemudian add vehicle-nya, lalu untuk atau display all-nya. Nah, jadi untuk di area add-nya itu, jadi perlu dibuatkan eh, jadi untuk area add-nya itu kode yang dimasukkan di area add-nya itu bertugas untuk mengambil data yang ada, data name dari si token, kemudian kapasitasnya juga, lalu ada juga untuk allow type-nya yang menyatakan kendaraan apa yang bisa parkir di area tersebut. Nah, jadi program ini nanti di block code yang area add-nya ini atau yang dimana ini menyatakan si area parkirnya tadi, program ini akan membuat objek parkir baru dan menyimpannya ke database. Lalu yang selanjutnya, kalau misalnya dia untuk vehicle add, dimana ini berarti kalau misalnya vehicle add ini untuk menambahkan si kendaraannya. Jadi di vehicle add ini logikanya juga sama dengan si area add-nya tadi, di mana dia akan mengambil data plat nomor di vehicle add ini akan mengambil data plat nomornya si kendaraan, kemudian siapa ownernya atau nama ownernya, lalu jenis kendaraannya apa, supaya nanti tahu vehicle-nya itu jenisnya itu mobil atau sepeda motor. Lalu kemudian si block code eh, di vehicle add itu akan membuat objek vehicle baru yang akan diproses ke database-nya pakai GPA. Lalu yang selanjutnya, kalau misalnya case-nya itu untuk diminta untuk parking sesuai ketentuannya. Kayak misalnya kalau si mobil itu harus parkir di area mobil, sepeda motor harus parkir di sepeda motor. Jadi nanti akan ada logika kode yang bisa melakukan pencarian objeknya ke database dulu. Kayak misalnya dia harus bisa dulu mengambil datanya kalau misalnya si vehicle-nya itu berupa motor kah, eh, atau misalnya berupa sepeda motor. Pokoknya jenis kendaraannya. Terus di sini juga perlu juga dilakukan perlu juga ada logika validasi, karena kan untuk meletakkan atau memarkirkan kendaraannya itu kan tadi ada ketentuannya, sepeda motor harus di area parkir sepeda motor, mobil harus di area parkir mobil. Jadinya di sini perlu logika validasi supaya bisa diperiksa kalau misalnya tipe kendaraannya sama dengan jenis area parkirnya. Dan juga perlu juga dicek untuk kapasitas di area parkirnya apakah masih memungkinkan untuk kendaraan parkir di sana ataukah tidak. Kemudian kalau misalnya dari logika pemrograman tadi lolos validasi, maka hubungan relasinya akan diset pakai setter dan diupdate ke database. Nah, yang selanjutnya adalah logika display all. Nah, si display all ini gunanya untuk menampilkan data area parkirnya yang dimana di sini area parkirnya itu diminta berdasarkan name-nya sama kendaraan di dalamnya. Jadi kode yang dibuatkan, blok kode yang untuk mendisplay ini bertugas untuk memanggil query-nya, kayak misal query database-nya, kayak misal akan diselect dari si parkir areanya itu berdasarkan yang diminta ini, berdasarkan name sama list number-nya. Jadi nanti dari database-nya akan ditarik area parkirnya sesuai dengan ketentuan yang diminta. Kemudian untuk pencetakannya akan dilakukan looping.
dilakukan looping di mana sistemnya akan menampilkan data area parkirnya, kemudian melakukan perulangan lagi untuk menampilkan semua data kendaraan apa saja yang terparkir di area tersebut dengan berurutan sesuai dengan plat number-nya. Nah, eee, sebagai kesimpulan akhir, file praktikum dari proyek kali ini belum bisa saya eksekusi secara fungsional, terutama di bagian, main Java-nya, karena masih berupa template kosong, karena, kurangnya pemahaman dan kendala manajemen waktu saat ujian. Lalu, di sini juga, eee, tetapi, meskipun begitu, saya tetap berusaha untuk menjelaskan, pemahaman saya mengenai alur logika, dari perencanaan, yang seharusnya ada eee, di program, pengerjaan, proyek kali ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya karena dikarenakan banyak kesalahan yang terdapat pada pengerjaan praktikum kali ini. Saya akan mencoba memperbaikinya di kemudian hari. Atas perhatian yang diberikan, saya ucapkan terima kasih. Sekian dan terima kasih.